Selamat pagi Bu Leni dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tugas proyek kami di mata kuliah akuntansi manajemen. Bisa di next? Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Boy Karoli Sirait, saya sendiri Caroline Angel, Syahda Nadia Krawinisa, ada Kayla Putri Salsabila, dan ada Sarah Sandriani Harahap. Bisa di next? Oke, untuk case pertama akan dipaparkan oleh teman kami yang bernama Boy Karelius Sirait. Dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih Angel. Untuk case pertama diberikan soal yaitu tentang Green Tech berencana meluncurkan produk baru yaitu botol air ramah lingkungan pada tahun 2024. Departemen penjualan memproyeksikan 15.000 unit akan terjual dengan harga $25 per unit. Namun, diberikan dua skenario. Yang pertama itu peningkatan volume penjualan sebesar 5% dan skenario kedua itu penurunan harga jual sebesar 10%. Kemudian, untuk pertanyaannya yang pertama itu, bagaimana perusahaan seharusnya menyusun anggaran penjualan berdasarkan proyeksi awal, yaitu sebesar 15.000 unit. Kemudian yang kedua, apa dampak peningkatan volume penjualan sebesar 5% terhadap anggaran penjualan? Kemudian yang ketiga, bagaimana penurunan harga jual sebesar 10% mempengaruhi anggaran penjualan? Kemudian yang keempat, jika skenario 2 yaitu penurunan harga sebesar 10% terjadi, bagaimana Greentech dapat menyesuaikan struktur biayanya untuk mempertahankan profitabilitas dan kategori biaya apa saja yang harus dikurangi dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi strategi keseluruhan. Untuk jawabannya, setelah hasil diskusi kami yang pertama itu eh, ada anggaran penjualan berdasarkan proyeksi awal, yaitu volume penjualan awal sebanyak 15 unit dengan harga jual per unit itu $25. Yang pertama itu ada total pendapatan penjualan atau anggaran awal, yaitu sebesar 15.000 unit dikalikan dengan harga $25.000 per unit, eh, yang hasilnya itu adalah $375.000. Jadi perusahaan harus menyiapkan anggaran penjualan awal itu sebesar $375.000. Kemudian yang kedua, yaitu skenario pertama, yaitu kenaikan volume penjualan 5%. Untuk kenaikan volume, pertama-tama itu kita kalikan dulu 15.000 unit dikali dengan 0,05, yaitu hasilnya 750 unit. Kemudian untuk volume penjualan baru, yaitu 15.000 unit ditambah hasil dari kenaikan volume itu 750 unit, menghasilkan 15.750 unit. Kemudian, untuk pendapatan penjualan baru, hasil volume penjualan baru tadi dikalikan dengan harga 25.000 per unit, yaitu hasilnya $393.750. Kemudian, untuk dampak dampak pada anggarannya itu yaitu $393.750 dikurangkan dengan $375.000. Maka kenaikan 5% dalam volume penjualan akan meningkatkan anggaran penjualan sebesar $18.750 menjadi $393.750. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu skenario kedua, penurunan harga jual 10%. Pertama, dihitung dulu penurunan harganya, yaitu $25.000 dikalikan dengan 0,10, yaitu hasilnya 250 dolar. Kemudian harga jual barunya tadi, yaitu 250.000 dolar. Sorry, 25.000 dolar dikurangkan dengan 250. Hasilnya itu 22.50 dolar. Kemudian untuk pendapatan penjualan barunya yaitu 15.000 unit dikalikan dengan hasil harga jual baru tadi. Hasilnya itu adalah 33 $337.500. Kemudian dengan dampak pada anggarannya itu
kita kurangkan 337.500 dolar dikurang dengan 375.000 dolar, yaitu hasilnya minus 37.500 dolar. Eh, maka di sini perusahaan itu mengalami penurunan 10% dalam harga jual yang mengurangi anggaran penjualannya itu sebesar 37.500, menjadi totalnya itu 337.500 dolar. Kemudian untuk pertanyaan keempat yaitu penyesuaian struktur biaya untuk mempertahankan profitabilitas jika penurunan harga 10% di skenario tadi, Greentech itu harus menerapkan strategi kepemimpinan biaya untuk menanggulangi penurunan pendapatan. Yang pertama itu kategorinya itu biaya variabel dengan cara cari pemasok bahan baku yang lebih murah untuk botol dan tutup. Kemudian tingkatkan efisiensi tenaga kerja langsung untuk mengurangi jam kerja per unit. Ini memberikan dampak cepat dan langsung. Kemudian ada biaya tetap yaitu dengan cara kaji ulang pengeluaran non esensial dalam administrasi dan pemasaran. Misalnya itu mengurangi biaya iklan tradisional yang mahal dan beralih ke kampanye digital yang biayanya itu lebih rendah dan terukur. Berikut hasil pemaparan hasil case satu. Saya kembalikan ke Angel. Baik, terima kasih Boy. Untuk case 2 akan dipaparkan oleh teman kami. Untuk Kayla dipersilakan memaparkan case 2. Terima kasih Angel. Di sini di case 2 yaitu kasusnya Blueprint memproduksi produk kertas, biaya overhead tetap mereka mencapai 500.000 dolar per tahun dan biaya overhead variabel sebesar 4 dolar per unit yang diproduksi. Perusahaan berencana memproduksi 100.000 unit pada tahun 2024, namun harga bahan baku dapat meningkat sehingga mengurangi produksi sebesar 10%. Lalu pertanyaannya, yang pertama, berapa anggaran overhead berdasarkan proyeksi awal yaitu 100.000 unit? Yang kedua, apa dampak pengurangan produksi sebesar 10% terhadap biaya overhead variabel dan total biaya overhead? Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengelola biaya overhead jika produksi menurun? Lalu yang terakhir, jika harga bahan baku naik sebesar 15%, bagaimana Blueprint dapat menerapkan prinsip lean manufacturing untuk mengelola kenaikan biaya tanpa memengaruhi kualitas produksi? Boleh di next. Yang pertama itu adalah soal yang pertama, jawabannya adalah tentang anggaran overhead berdasarkan proyeksi awal. Jadi proyeksi awalnya itu 100.000 per unit, lalu biaya overhead tetapnya 500.000 dolar, biaya overhead variabelnya 4 dolar per unit dikali 100.000 unit, totalnya menjadi 400.000 unit, lalu total overheadnya dari 500.000 dolar ditambah 400.000 dolar, jadi totalnya 900.000 dolar. Lalu yang kedua itu dampak produksi sebesar dampak pengurangan produksi sebesar 10%. Biaya overhead tetapnya itu 500.000 dolar, lalu biaya overhead variabelnya 4 dolar per unit dikali 90.000 unit, jadi 360.000 dolar. Lalu total overhead barunya 500.000 dolar ditambah 360.000 dolar, jadi 860.000 dolar. Lalu biaya overhead variabel dan total overheadnya berkurang sebesar 40 dolar. Oke, boleh di next. Lalu yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengelola biaya overhead jika produksi menurun? Lalu yang pertama adalah pengurangan biaya overhead tetap, yaitu tinjau dan negosiasi ulang biaya sewa, asuransi, dan gaji staf secara tidak langsung. Yang kedua, efisiensi tenaga kerja tidak langsung. Kurangi jam lembur atau alihkan staf tidak langsung ke tugas pemeliharaan preventif. Yang ketiga, hemat utilitas, yaitu kontrol ketat penggunaan energi dan utilitas di pabrik yang tidak beroperasi penuh. Boleh di next. Lalu soal nomor 4, jika harga bahan baku naik sebesar 5%, bagaimana dapat menerapkan prinsip lean manufaktur untuk mengelola kenaikan biaya tanpa memengaruhi kualitas produksi? Yang pertama itu ada pengurangan persediaan atau inventory.
Terapkan just in time untuk mengurangi biaya penyimpanan overhead dan resiko kerusakan bahan baku yang kini 15% lebih mahal. Lalu yang kedua, kurangi cacat atau defect, tingkatkan kontrol kualitas, yaitu zero defect, mengurangi produk gagal sangat penting, karena setiap kegagalan ini kini membawa kerugian biaya bahan baku yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, optimasi proses, yaitu gunakan value stream mapping untuk menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai, sehingga menghemat tenaga kerja dan waktu yang membantu mengimbangi kenaikan biaya material. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari case 2 dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kai. Untuk case 3 akan dipaparkan oleh saya sendiri. Eh, oke. Jadi case 3 adalah kasus Fashion Glow. Fashion Glow merencanakan kampanye pemasaran untuk tahun 2024. Perusahaan berencana mengalokasikan 100.000 dolar untuk pemasaran daring dan 50.000 dolar untuk media tradisional. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa anggaran untuk pemasaran daring mungkin perlu ditingkatkan sebesar 20% karena meningkatnya biaya iklan digital. Untuk pertanyaan diskusi yang pertama, berapa total anggaran pemasaran untuk tahun 2024 berdasarkan alokasi awal? Dua, bagaimana peningkatan 20% dalam biaya pemasaran daring mempengaruhi total anggaran? Tiga, strategi apa yang dapat diadopsi perusahaan untuk mengoptimalkan biaya pemasarannya? Empat, pertanyaan detail. Bagaimana Fashion Glow dapat mengevaluasi efektivitas saluran pemasarannya untuk memutuskan di mana mengalokasikan dana tambahan? Metrik apa yang perlu dipertimbangkan? Bisa di next. Jadi untuk soal pertama, total anggaran pemasaran berdasarkan alokasi awal anggaran total adalah penjumlahan alokasi untuk pemasaran online dan media tradisional. Seperti yang ada pada soal, pemasaran online ada sebesar nilainya 100.000 dolar, media tradisional sebesar 50.000 dolar, dengan total anggaran yang bisa kita hitung adalah 100.000 dolar tambah 50.000 dolar sama dengan 150.000 dolar. Nomor 2, dampak kenaikan biaya pemasaran online adalah sebesar 20%. Kenaikan 20% hanya berlaku pada alokasi pemasaran online. Pemasaran online itu nilainya 100.000 dolar. Kenaikan biaya online. Jadi, cara menghitungnya adalah kenaikan adalah 100.000 dolar dibagi kenaikan tersebut, yaitu kita pakai desimal 20 cents yang hasilnya adalah 20.000 dolar. Anggaran online barunya jadi 100.000 ditambah 20.000 sama dengan 120.000 dolar. Karena ada total anggaran baru, jadinya online-nya nilainya 120.000 ditambah 50.000 dolar untuk tradisional. Jadi total biaya pemasaran terbarunya adalah 170.000 dolar. Bisa di next. Strategi optimasi biaya pemasaran. Untuk mengoptimalkan pengeluaran, Fashion Glow dapat pertama negosiasi kontrak. Negosiasi diskon volume atau tarif yang lebih baik dengan platform iklan digital atau penyedia media tradisional. Yang kedua, fokus pada organik. Tingkatkan upaya pemasaran konten atau SEO dan media sosial organik untuk mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar yang mahal. Dapat juga melakukan pengujian A atau B, melakukan pengujian kecil, testing pada materi iklan dan platform sebelum mengalokasikan dana besar untuk memastikan efektivitas tertinggi dari iklan yang akan kita bayar. So, di next. Baik, untuk pertanyaan keempat, evaluasi efektivitas saluran pemasaran dan metrik. Untuk menentukan saluran mana yang layak mendapatkan dana tambahan, Fashion Glow harus mengevaluasi efektivitasnya menggunakan metrik tertentu. Untuk pemasaran online atau iklan digital, metrik utama yang harus dipertimbangkan adalah Return on Ad Spend atau ROAS dan Cost per Acquisition atau CPA. ROAS mengukur pendapatan yang dihasilkan untuk setiap dolar yang dibelanjakan dan CPA mengukur biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Metrik tambahan adalah tingkat konversi conversion rate untuk media tradisional seperti TV atau media cetak. Metrik utama adalah reach and frequency, jangkauan dan frekuensi. Serta ada brand recall yang namanya atau disebut juga daya ingat merek. Melalui survei pelanggan, karena media ini lebih sulit diukur secara langsung. Dana tambahan sebaiknya dialokasikan ke saluran digital yang terbukti memiliki alat ukur yang jelas, yaitu ROAS. Dan
CPA terendah karena saluran tersebut memberikan laba atas investasi yang paling efisien. Bisa di next. Baik, itu saja dari case 3 ya. Selanjutnya case 4 akan dibacakan oleh teman kami Saras. Untuk Saras dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya, Angel. Jadi, case 4 ini berfokus kepada anggaran biaya tenaga kerja untuk pabrik manufaktur. Nah, kasusnya di sini, Steeltex memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan 50.000 jam kerja untuk memenuhi target produksinya pada tahun 2024. Tingkat upah rata-rata adalah 20 dolar per jam. Namun, perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan otomatisasi yang dapat mengurangi jam kerja sebesar 10%. Meskipun hal ini memerlukan investasi awal sebesar 50.000 dolar, pertanyaan diskusi untuk kali ini yang pertama, berapa anggaran biaya tenaga kerja tahun 2024 berdasarkan perkiraan saat ini? Yang kedua, apa dampak pengurangan jam kerja sebesar 10% terhadap biaya tenaga kerja? Yang ketiga, apakah investasi otomasi dapat dibenarkan? Faktor apa yang harus dipertimbangkan? Yang keempat, jika otomatisasi mengurangi jam kerja sebesar 10%, bagaimana Skilltech dapat menangani perpindahan karyawan? Dan apa potensi dampaknya terhadap semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja? Next. Oke, untuk soal pertama, berapa anggaran biaya tenaga kerja tahun 2024 berdasarkan perkiraan saat ini? Nah, jam kerja yang dibutuhkan 50.000 jam, nah upah rata per jamnya itu 20.000 dolar. Nah, anggaran biaya tenaga kerja 50.000 jam dikali 20 dolar menghasilkan 1 juta dolar. Soal kedua, apa dampak pengurangan jam kerja sebesar 10% terhadap biaya tenaga kerja? Yang pertama, pengurangan jam kerja 10% dari 50.000 jam itu menghasilkan 5.000 jam. Jam kerja baru 50.000 dikurang 5.000 menghasilkan 45.000 jam. Nah, biaya tenaga kerja setelah pengurangan jam kerja 45.000 dikali 20 dolar menghasilkan 900 dolar. Penghematan biaya tenaga kerja 1 juta dikurang 900 dolar menghasilkan 100.000 dolar. Nah, soal ketiga, apakah investasi otomasi dapat dibenarkan? Faktor apa yang harus dipertimbangkan? Nah, pertama kan kita investasi awal otomasi 50.000 dolar. Nah, di sini penghematan biaya tenaga kerja 100.000 dolar per tahun. Jika hanya melihat dari segi biaya tenaga kerja, investasi 50.000 dolar untuk mendapatkan penghematan 100.000 dolar per tahun jelas menguntungkan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal ini, yang pertama ada return on investment atau disingkat dengan ROI. Berapa lama waktu pengambilan investasi 50.000 dolar? Yang kedua, biaya pemeliharaan dan operasional otomasi. Apakah ada biaya tambahan setelah investasi awal? Yang ketiga ada dampak terhadap kualitas dan kecepatan produksi. Apakah otomatisasi meningkatkan efisiensi lain selain penghematan jam kerja? Next. Nah, untuk pertanyaan terakhir yang keempat, jika otomatisasi mengurangi jam kerja sebesar 10%, bagaimana skill tech dapat menangani perpindahan karyawan? Dan apa potensi dampaknya terhadap semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja? Nah, penanganan perpindahan karyawan. Yang pertama itu ada pelatihan ulang. Itu membantu karyawan beradaptasi dengan teknologi baru atau berpindah ke posisi lain. Yang kedua, pengaturan kerja fleksibel. Ini tuh menerapkan sistem kerja paruh waktu atau job sharing. Yang ketiga, ada penempatan ulang internal, mencari posisi lain dalam perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Potensi ini ada dampak. Yang pertama itu ada dampak positif. Yang pertama, jika dikelola dengan baik, karyawan bisa merasa lebih termotivasi belajar keterampilan baru. Yang kedua, otomatisasi dapat mengurangi pekerjaan monoton. Ini tuh meningkatkan kepuasan kerja. Nah, dampak negatifnya itu ada ketidakpastian pekerjaan dapat menurunkan semangat dan meningkatkan stres. Yang kedua, rasa tidak aman bisa menurunkan loyalitas dan produktivitas karyawan itu sendiri. Yang terakhir, jika ada PHK, bisa terjadi demotivasi di kalangan karyawan yang tersisa. Cukup sekian penjelasan dari case 4. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih, Saras. Baik, untuk case 5 akan dijelaskan oleh Nadia. Untuk Nadia, dipersilakan mulai menjelaskan. Baik, terima kasih Angel atas kesempatannya. Pada case 5 ini akan membahas mengenai anggaran belanja modal.
Dengan kasus Autotech merencanakan belanja modal besar-besaran pada tahun 2024, termasuk pembelian mesin baru senilai 1 juta dolar. Perusahaan mengharapkan investasi ini dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20%. Namun, jika penjualan tidak tumbuh sesuai harapan, perseroan mungkin tidak dapat memanfaatkan kapasitas baru secara maksimal. Kemudian pertanyaan yang pertama yaitu apa manfaat yang diharapkan dari penanaman modal dalam kaitannya dengan kapasitas produksi? Yang kedua, apa risikonya jika penjualan tidak tumbuh sesuai harapan? Yang ketiga, apakah Autotech harus melanjutkan belanja modalnya atau harus menunggu kepastian pasar yang lebih besar? Yang keempat, pertanyaan terperinci bagaimana seharusnya Autotech melakukan analisis titik impas untuk menentukan pertumbuhan penjualan minimum yang diperlukan untuk membenarkan investasi ini. Kemudian, next. Uh, Pembahasan mengenai jawaban yang pertama yaitu manfaat yang diharapkan dari penanaman modal. Yang pertama, peningkatan kapasitas produksi sebesar 20%, yang dimana artinya perusahaan bisa memproduksi lebih banyak barang dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua, peluang peningkatan pendapatan dengan kapasitas lebih besar diharapkan bisa memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keunggulan kompetitif di mana mesin baru mungkin lebih efisien, menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik atau biaya produksi lebih rendah. Kemudian jawaban soal nomor 2 mengenai risiko jika penjualan tidak tumbuh sesuai harapan. Yang pertama itu ada kapital yang tidak produktif, di mana mesin baru tidak digunakan secara optimal sehingga investasi menjadi kurang efisien. Yang kedua, beban biaya tetap meningkat, di mana depresiasi, pemeliharaan, dan biaya operasional mesin tetap harus dibayar meskipun produksinya rendah. Yang ketiga, penurunan profitabilitas karena kapasitas yang tidak digunakan, biaya per unit bisa meningkat, menekan margin keuntungan. Kemudian jawaban pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana seharusnya Autotech melakukan analisis titik impas untuk menentukan pertumbuhan penjualan minimum yang diperlukan untuk membenarkan investasi. Ada langkah-langkah analisis titik impas atau break-even analysis. Yang pertama itu ada hitung biaya tetap baru, di mana tambahkan biaya tetap terkait investasi mesin baru, misalnya ada depresiasi, pemeliharaan, serta asuransi. Kemudian yang kedua ada tentukan biaya variabel per unit, di mana biaya produksi yang berubah sesuai jumlah produk. Yang ketiga, hitung total biaya dengan rumus biaya tetap ditambah dengan biaya variabel yang dikalikan dengan jumlah unit. Yang keempat ada tentukan harga jual per unit. Yang kelima ada rumus titik impas dalam unit atau break even volume. Dengan rumusnya biaya tetap dibagikan dengan harga jual per unit dan dikurangkan dengan biaya variabel per unit. Kemudian yang keenam ada bandingkan titik impas dengan kapasitas produksi baru dan proyeksi penjualan. Yang pertama itu ada hitung berapa persen peningkatan penjualan minimum yang harus dicapai agar pendapatan cukup menutupi biaya tetap dan variabel. Yang kedua ada jika penjualan aktual di bawah titik impas, investasi tidak menguntungkan. Sekian dari case 4, terima kasih. Case 5, terima kasih. Terima kasih Nadia. Untuk selanjutnya di case terakhir ini, case 6 akan dibawakan oleh Boy. Untuk Boy, silakan. Oke, terima kasih Angel. Pada case 6 ini berfokus pada analisis sensitivitas terhadap asumsi anggaran. Dengan kasus Home Comfort, merencanakan anggaran tahun 2024 untuk dua lini produk. Yang pertama itu set furniture dasar dan premium. Perusahaan berasumsi akan menjual 10.000 set dasar dan 5.000 set premium dengan harga masing-masing sebesar $500 dan $1.000. Perusahaan mengkhawatirkan potensi kenaikan harga bahan baku dan berkurangnya permintaan konsumen. Diberikan pertanyaan, yang pertama itu, berapa total pendapatan berdasarkan asumsi anggaran awal? Yang kedua, bagaimana kenaikan biaya material sebesar 5% dan penurunan permintaan sebesar 10% akan mempengaruhi total anggaran? Kemudian yang ketiga, rencana darurat apa yang dapat dikembangkan perusahaan untuk mengatasi
tidak pasien ini. Yang keempat, apa peran analisis sensitivitas dalam membantu home comfort membuat keputusan penganggaran yang lebih tepat, dan bagaimana perusahaan dapat menggunakan analisis ini untuk bersiap menghadapi fluktuasi pasar. Untuk yang pertama itu, dari data soal, ada penjualan set dasar yaitu sebanyak 10.000 unit dikalikan dengan harganya itu sebesar 500 dolar. Hasilnya 5 juta dolar. Kemudian penjualan set premium itu ada sebanyak 5.000 unit. Kemudian kita kalikan dengan harganya itu 1.000 dolar dengan hasil 5 juta dolar. Maka total pendapatannya adalah sebesar 10 juta dolar. Kemudian untuk soal kedua, tentang kenaikan biaya material sebesar 5% dan penurunan permintaan sebesar 10% yang akan mempengaruhi total anggaran. Yang pertama itu kita kerjakan penurunan permintaan sebesar 10%. Dari data yang tadi, penjualan set dasar baru itu sebanyak 10.000 unit dikalikan dengan 90%, yaitu hasilnya 9.000 unit. Kemudian yang kedua itu penjualan set premium dasar dengan totalnya itu 5.000 dikalikan dengan 90%. Hasilnya sebanyak 4.500 unit. Kemudian kita cari untuk pendapatan yang barunya. Yang pertama itu kita cari dulu untuk set dasar. Dari hasil penjualan set dasar baru tadi yaitu sebesar 90 yang sebesar 9.000 unit dikalikan dengan harganya tadi yaitu sebesar 500 dolar. Maka hasilnya itu adalah 4.500.000 dolar. Kemudian untuk set premium tadi itu ada 4.500 unit kita kalikan dengan harganya yaitu sebesar 1.000 dolar, maka hasilnya adalah 4.500.000 dolar. Kemudian total pendapatan baru yang kita dapat adalah 9 juta dolar. Yang dimana ini tuh turun dari 10 10 juta dolar. Kemudian kita cari juga untuk kenaikan biaya material 5%-nya. Semisal biaya material awal itu totalnya itu belum diberikan. Jadi kita anggap sebagai contoh. Nah, yang pertama itu jika total biaya material awal adalah 4 juta dolar itu kita asumsikan, maka kenaikan 5% itu bertambah biayanya, yaitu kita kalikan 4 juta dolar tadi dikalikan dengan 5%, maka hasilnya sebesar 200.000 dolar. Maka dampak dari gabungan yang kita dapat itu yang pertama ada pendapatan turun sebesar 1 juta dolar dan kemudian biaya materialnya itu naik 200.000 dolar. Di mana hal ini akan menekan profitabilitas secara signifikan kepada company. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu mengenai rencana darurat apa yang dapat dikembangkan perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian ini. Yang pertama ada diversifikasi produk, di mana ini mengembangkan produk baru atau varian yang lebih menarik. Kemudian ada pengurangan biaya, yaitu mencari pemasok bahan baku lebih murah dan efisiensi produk. Kemudian ada penyesuaian harga, di mana menjadikan strategi diskon atau promosi untuk menjaga volume penjualan. Kemudian ada penyesuaian produk, yaitu mengurangi produk untuk menyesuaikan permintaan yang menurun. Kemudian ada penguat pemasaran, yaitu berfokus ke segmen pasar yang masih stabil dan atau pasar yang masih tumbuh. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen risiko untuk bahan baku, di mana berfokus pada kontrak jangka panjang untuk bahan baku lebih stabil lagi. Kemudian ada pertanyaan keempat, yaitu apa peran analisis sensitivitas dalam membantu home comfort membuat keputusan penganggaran yang lebih tepat, dan bagaimana juga perusahaan dapat menggunakan analisis ini untuk bersiap menghadapi fluktuasi pasar. Yang pertama itu peran analisis sensitivitasnya. Yang pertama itu ada membantu perusahaan memahami dampak perubahan variabel kunci, di mana ini mencakup harga, volume penjualan, biaya bahan baku terhadap hasil keuangan. Kemudian yang kedua itu ada menyediakan gambaran skenario terbaik, paling mungkin, dan terburuk. Kemudian yang ketiga itu membantu pengambilan keputusan berdasarkan risiko dan peluang yang ada. Kemudian ada penggunaan analisis sensitivitas. Yang pertama itu merancang anggaran yang fleksibel dengan alternatif rencana jika terjadi
perubahan pasar. Kemudian yang kedua itu membuat strategi mitigasi risiko menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian yang terakhir itu menyiapkan rencana kontingensi dengan indikator pemicu tindakan atau trigger points. Sekian buat pemaparan hasil diskusi untuk case 6. Saya kembalikan kepada Angel. Baik, di next, baik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan em, mempresentasikan kelompok 8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.